Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dengan anak-anak. Walaupun mereka masih kecil-kecil, bukan berarti kita tidak ada masalah dengan mereka. Seperti si Serhan berusia menuju 7 tahun yang kadangkala suka usil terhadap adiknya. Begitupun si Hazim pada usia 1,5 tahun yang lagi tumbuh gigi, tiba-tiba menggigit si Uda. Sebagai orang tua, kalau kondisi kita normal, kita berada pada sesuatu hal yang menyenangkan, maka kita anggap situasi tersebut adalah lelucon belaka. Namun apabila kita berada pada kondisi yang terdesak, kondisi badan kita yang juga tidak fit, dan pada akhirnya mungkin kita akan memarahi salah satunya. Itulah masalah yang muncul di antara kita dengan anak-anak tadi. Pada suatu pagi saya harus marah kepada Serhan karena hari sudah jam 6.15, sementara Serhan baru selesai mandi. Belum selesai memakai pakaian, dia lari keluar hendak bermain bola dengan si adik. Akhirnya saya nyerah, bilang ke ayah, "Ayah, kalau saya yang akan mengurus si Serhan ini nanti tidak akan sekolah si Serhan." Ayah dengan lapang hati untuk mengurus Serhan dan memujuk Serhan. Dan akhirnya selesai jam 6:30 teng, Serhan makan dengan tergesa-gesanya. Di suatu hari kita juga berpikir bahwa duduk saja dengan anak berpahala, mengantar anak ke sekolah berpahala, mengurus anak itu berpahala, membayar SPP anak merupakan deposito kita di akhirat kelak. Dan kita tahu bahwa anak itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang tua yang bijak tidak akan banyak mengeluh dengan anaknya. Anak adalah hasil dari mesin pencetak. Apabila anak yang salah, anak merupakan produk dari mesin pencetak, maka yang harus diperbaiki itu siapa? Ya kita sebagai mesinnya, kita orang tua yang harus diperbaiki. Apabila tingkah laku anak tidak pada tempatnya, maka tugas kita sebagai orang tua berprasangka yang baik-baik, mendoakan yang baik-baik. Dan selain itu ada 5 tips yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk menebus kesalahan atau memperbaiki masalah kita dengan anak-anak tadi. Yang pertama yaitu introspeksi diri. Andaikan saya bisa berkomunikasi yang baik, maka marah-marah kepada Serhan di pagi hari tadi tidak akan terjadi. Dan andaikan saya bangun lebih pagi, maka Serhan juga tidak akan dimarah-marahi. Semua yang terjadi tadi merupakan kesalahan kita, andilnya saya sebagai orang tua yang membuat kesalahan terhadapnya. Adapun manfaat dari introspeksi diri yaitu membuat kita lebih percaya diri, mengkaji kelemahan dan kelebihan kita sehingga kita bisa menempatkan diri pada kondisi yang ada. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Yang keempat, memunculkan ide-ide yang baru. Yang kelima, membuat kita bahagia menurut standar kita. Yang kedua yaitu meminta maaf. Meminta maaf itu dengan penuh sungguh-sungguh, bukan sambil lalu. Ya, pada saat saya membawa kendaraan, saya berkata kepada Serhan, "Han, Abu boleh berkata sesuatu enggak?" Awalnya dia diem, lalu tanya lagi, "Serhan, Ibu boleh berkata sesuatu enggak?" "Boleh," katanya. "An, Ibu minta maaf ya nak, karena Serhan kan tadi kita udah mau telat nih. Serhan masih mau main bola. Berdampak kita terlambat nak. Kalau kita udah terlambat, Serhan kan tergesa-gesa tadi makan. Dan Serhan gak malu tuh dilihat oleh banyak mata. Dan ibu juga, ke ibunya juga berdampak nak. Gaji ibu akan dipotong. Kan kasihan juga kalau gaji ibu udah dipotong, nanti Serhan mau beli ini mau beli itu gak dapat gimana." Ya, kita berusaha menyampaikan
kejadian tadi, mengingat kejadian tadi, menyampaikan dengan penuh hati-hati kepada Serhan, sehingga apabila kita berpihak kepada dia, kata-kata yang kita sampaikan tadi benar-benar apa yang dia rasakan. Kita sebagai orang tua tidak perlu malu, apalagi gengsi untuk minta maaf kepada anak, karena meminta maaf kepada anak merupakan kesempatan kita untuk sama-sama belajar, membentuk bonding hubungan yang baik antara kita dengan anak, dan juga mengajarkan kepada anak bagaimana sih caranya bersikap, mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak, mengakui kesalahan. Menurut dokter bidang psikologi Angol Busko mengatakan bahwa meminta maaf merupakan metode parenting dan juga bermanfaat bagi psikologi orang tua, dan merupakan jalan keluar bagi orang tua untuk bersikap mundur dari ketegangan atau konflik tadi, sehingga akibatnya menghargai perasaan sendiri dan juga menghargai si anak. Yang ketiga, memaafkan kesalahan si anak. Dari kondisi tadi, saya harus belajar untuk memaafkan Serhan. Saya tidak menjudge bahwa Serhan adalah seorang anak yang lelet, seorang anak yang lalai, suka berleha. Apabila itu pemikiran negatif yang terus saya utamakan, maka saya tidak akan bisa melihat kelebihan-kelebihan Serhan. Saya tidak akan bisa mengkaji capaian-capaian yang ada pada Serhan. Dan ingat bahwasannya saya adalah ibu bekerja yang memiliki sedikit waktu bersama si anak, maka berpikir positif sangat diperlukan pada kondisi ini. Yang keempat yaitu meluangkan waktu bersama mereka, bahwa sebagai ibu bekerja kita memiliki sedikit waktu. Menjadi ibu bekerja itu adalah pilihan, tidak semua perempuan mampu melakukannya. Oleh karena itu, waktu yang sedikit itu sangatlah berharga, walaupun hanya 10 menit melakukan aktivitas read aloud bersama anak-anak, bersama Serhan, tetapi kita sudah memberikan tabungan kata-kata buat mereka. Yang kelima yaitu menyempatkan untuk memberikan ciuman, kasih sayang, pelukan, belayan kepada mereka, karena mereka sangat membutuhkan. Pada kondisi sekarang ini mereka sangat membutuhkan. Apabila mereka sudah kering dengan kasih sayang, ciuman, belayan, dan pada akhirnya si anak-anak akan mencari di luar, berdampak kita seolah-olah berjarak dengan mereka. Oleh karena itu kita harus meluangkan waktu untuk memberikan ciuman, pelukan, belayan, dan kasih sayang kepada anak.